Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita membicarakan iman dan pendidikan. Kali ini dalam subtopik pendidikan dan kekekalan. Pendidikan dan kekekalan. Mazmur 139 ayat 17 sampai 24 akan menjadi pokok pikiran kita bersama-sama. Mazmur 139 17 sampai 24. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah. Sehingga menjauh daripadaku penumpa darah. Yang berkata-kata dusta terhadap Engkau. Dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masa akan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan. Dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiranku. Lihatlah apabila jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara yang kekasih, apa hubungan pendidikan dan kekekalan? Di sini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan sebagai orang tua Kristen, sebagai guru Kristen, dan tentunya juga mahasiswa Kristen. Pada waktu kita memikirkan bagian pertama daripada pergumulan sang pemazmur, ketika Daud berteriak dan berkata, bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Untuk mau mengatakan bagaimana, kalau mau menghitung jumlah pasir itu, ini pikiran Tuhan artinya lebih banyak. Ya, kalau sudah berhenti menghitung sudah tidak mampu, ya masih saja ada Tuhan di situ dan tidak pernah bisa dimengerti dengan utuh. Artinya saudaraku secara sederhana, Tuhan tidak mungkin bisa masuk di dalam akal kita karena Tuhan melebihi akal kita. Oke, itu mesti dipahami dulu. Tuhan tidak mungkin masuk dalam akal kita karena Tuhan melebihi besar akal kita. Pendidikan adalah sebuah pendidikan yang mengelola dan mengerti, belajar memahami segala sesuatu yang bisa masuk ke dalam akal kita. Akal kita cukup besar untuk menangkap seluruh hasil ataupun proses daripada sebuah pendidikan. Akal kita mampu kok. Akal kita bisa memikirkannya, akal kita bisa mencernanya, akal kita bisa menyimpulkannya. Tetapi akal yang sama tadi ingat, dia tidak pernah cukup untuk menampung pengertian tentang Allah. Dia tidak pernah cukup untuk mengerti Allah seutuhnya. Kita hanya bisa mengerti Allah seberapa Allah menyatakan dirinya. Sejauh mana Alkitab menyaksikannya. Hanya itu yang bisa kita mengerti, tidak bisa lebih dari situ. Terlalu banyak hal-hal yang spektakuler. Kalau dibilang Allah maha tahu, berapa maha taunya? Ya sudah kita tidak tahu lagi. Kalau dibilang maha kuasa, berapa maha kuasanya? Ya sudah kita tidak ngerti lagi. Yang kita tahu dia menciptakan langit dan bumi, yang kita tahu dia menebus kita, dan yang kita tahu dia akan datang kembali untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Tetapi yang jelas kita tidak bisa mengukurnya tuntas. Kita tidak bisa membuatnya selesai, karena dia lebih besar dari akal. Nah, mari kita connect tadi. Jadi kalau begitu pendidikan adalah sesuatu yang bisa masuk di dalam akal. Tetapi Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa masuk dalam akal. Karena itulah pendidikan iman Kristen itu harusnya menjadi satu pendidikan di mana kita memikirkan segala sesuatu yang bisa masuk di dalam akal kita. Tetapi tidak boleh putus dari apa yang tidak bisa masuk di dalam akal kita. Karena itu pula kita memerlukan iman pada diri kita. Dan dengan iman itulah kita disambungkan. Sehingga ada satu koneksitas antara ilmu dalam pendidikan dan iman dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu pendidikan yang baik tentu pendidikan yang akan mengajarkan bahwa apa yang bisa kita pikirkan sebatas apa yang bisa ditangkap akal kita itu adalah bernama ilmu pengetahuan. Tetapi ada bagian-bagian yang tidak bisa kita tangkap secara utuh di dalam pikiran-pikiran kita. Di dalam akal kita karena keterbatasan kita. Yaitu apa yang bisa kita pahami hanya dengan iman saja. Itu adalah kebenaran firman Allah itu. Allah yang hidup itu. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih menjadi menarik untuk kita pikirkan sama-sama di sini. Ya, tetapi tolong jangan salah mengerti. Saya ambil contoh dulu. Orang bilang gini, oh iya, jadi kalau gitu banyak hal yang gak masuk akal dari Allah. Jadi Allah itu tidak masuk akal. Allah bukan tidak masuk akal, tapi Allah melampaui akal. Nah,
Tetapi apa yang dikerjakan Allah semuanya masuk akal. Awas, jangan salah ngerti dulu ya. Apa yang dikerjakan Allah semuanya masuk akal. Nah mari kita pikir misalnya. Banyak orang bilang, wah Allah itu tidak masuk akal. Ada orang ngotot sama saya. Banyak hal, perkara yang tidak masuk akal Pak. Saya tanya apa? Contohnya, ada orang sudah sakit, dokter vonis mati. Tidak ada lagi ilmu medis yang bisa. Tapi begitu didoakan, Tuhan sembuhkan dia. Itu kan gak masuk akal Pak. Tidak ada yang bisa sembuhkan, tapi Tuhan bisa. Saya jawab ya justru masuk akal. Manusia tidak bisa sembuhkan, Tuhan bisa sembuhkan, masuk akal. Yang tidak masuk akal kalau manusia tidak bisa sembuhkan, terus Tuhan juga tidak bisa sembuhkan. Itu yang tidak masuk akal. Nah, tetapi ini dia, pengetahuan akan masuk akal tadi. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan manusia bisa dikerjakan Allah. Itulah sebetulnya pendidikan Kristen yang memberikan orang akal budi, tetapi tidak lepas dari iman percaya. Tanpa iman, pasti engkau akan menolak itu. Itu nonsens, kebetulan, kan begitu ya. Itu 1 dari 1 juta kasus dan seterusnya lah. Akan banyak penolakan-penolakan pada kenyataan mujizat yang Tuhan kerjakan. Tetapi orang Kristen yang terdidik, orang Kristen yang terlatih, orang Kristen yang otaknya cerdas, orang Kristen yang menghargai otak sebagai anugerah Allah dan hidup takut di dalam iman percaya, mereka akan menggali hal-hal yang luar biasa dan menemukan prinsip-prinsip kebenaran yang hebat. Dan mereka akan melihat betapa masuk akalnya yang Allah kerjakan. Sekalipun Allah itu sendiri tidak bisa masuk dalam akal kita. Tapi ingat, apa yang tidak bisa dikerjakan manusia, kalau kemudian bisa dikerjakan Allah, ya masuk akal. Karena memang Allah lebih besar dari manusia. Karena Allah lebih besar dari akal manusia. Karena Allah lebih besar dari ide-ide dan pikiran-pikiran manusia. Sehingga manusia mentok, Allah tidak. Ya masuk akal itu. Logikanya kan begitu. Nah oleh karena itulah saudara yang kekasih, ketika pendidikan tanpa iman, ia akan menjadi pendidikan yang melawan Allah. Ketika tidak bisa menghitung pikiran Allah. Ketika tidak lagi mampu memahami semuanya, lalu berkata, ini nonsen, ini tidak masuk akal, ini enggak ada. Maka terjadi perlawanan pada kebenaran. Sehingga ketidakmampuan akan berubah menjadi satu kesimpulan Allah tidak ada, padahal dia tidak mampu. Dia yang tidak bisa mikir. Tetapi itulah manusia. Sehingga dia tidak lagi mampu memandang ketetapan-ketetapan Allah yang hebat, termasuk Allah yang dikatakan akan mematikan orang-orang fasik, atau Allah yang berkata akan melawan mereka yang melawan dia. Maka orang berkata, orang kalau mati ya itu kan bisa karena penyakit, karena tua atau lain hal. Maka mereka akan mencari alasan dengan kesimpulan bukan karena Tuhan. Sebaliknya, ketika ilmu digeluti, ilmu dipelajari terus di dalam iman kepada Tuhan, orang semakin cerdas tetapi cerdasnya bertanggung jawab. Orang semakin cerdas tetapi cerdasnya adalah cerdas yang menyenangkan dan mengubah wajah zaman. Cerdasnya adalah cerdas yang mampu bahkan membaca hingga kepada kekekalan. Sehingga kemampuan membaca kepada kekekalan membuat dia memahami sepenuhnya akan kebenaran. Kemampuan memahami semua itu membuat dia mengerti dan mampu mengkoneksi ilmu pengetahuan yang bersifat sangat sementara di dunia ini dengan surga yang digapainya dalam iman percaya kepada Allah yang hidup itu. Wow, indah sekali. Nah karena itulah pemahaman iman sangat penting di dalam pendidikan Kristen. Dan pendidikan Kristen harus mampu mengkoneksitas hubungan antara kesementaraan dan kekekalan. Sehingga pendidikan Kristen harusnya bisa membawa anak-anak makin memahami keajaiban Tuhan dengan cara yang luar biasa. Nah, jadi pendidikan Kristen seharusnya menjadi pendidikan yang bisa melihat karya Allah yang besar secara teknis keilmuan. Saya ambil contoh misalnya. Kalau di waktu-waktu yang lampau, kalau dikatakan kiamat, para saintik tertawa dan mentertawakan kekristenan. Lalu mereka akan berkata, apa itu kiamat? Mana ada kiamat? Bumi meledak, yang benar saja. Kita bilang ada di kitab Wahyu, bumi akan hancur sepertiga, lalu sepertiga lagi, dan seterusnya. Mereka akan berkata itu kan spekulasi agama saja. Mana mungkin. Tetapi yang menarik saudara, ternyata dalam riset para saintik, disepakati dunia ini akan meledak dalam bilangan jutaan atau miliaran tahun.
Kenapa bisa meledak? Karena panas bumi semakin menjadi-jadi sebagai satu efek yang disebut efek rumah kaca. Persediaan air semakin menipis, perut bumi semakin kering kerontang, tak karu-karuan. Maka cepat atau lambat tidak bisa dicegah, bumi akan meledak. Paling bisa dilakukan manusia dengan penghijauan dan lain-lain, hanya memperlambat tetapi tidak bisa mencegahnya. Itu pendapat para saintik. Nah, pendapat para saintik ini tentu menjadi satu pendapat yang sampai di situ saja. Tetapi kalau kita beriman percaya, maka pendapat para saintik menjadi menyenangkan, bukan? Maka kita akan mengatakan, oh sekarang saintik sudah bisa menyimpulkan dengan keilmuannya bahwa dunia akan meledak. Nah, berarti Alkitab benar dong. Benar. Apa yang kita lihat dengan iman percaya pada apa yang Allah katakan kepada para penulis kitab Wahyu, khususnya kepada Yohanes yang menuliskannya. Maka sekarang mengertilah kita. Apa yang Tuhan katakan dan apa yang dituliskan bukan sebuah nilai spekulasi. Tapi sebuah kesungguhan, sebuah keutuhan daripada sebuah berita yang akan datang. Yang tidak bisa dipahami di waktu lampau, apalagi diantisipasi. Sehingga tiba pada sebuah kesimpulan, kiamat akan datang dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Jadi, secara keilmuan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan keimanan itu semakin teruji dan tak terbantah oleh dunia keilmuan. Karena ternyata di dalam keimanan, dalam pengertian kebenaran firman Tuhan, sudah lebih dulu berkata-kata, mendahului pemikiran-pemikiran yang bisa dipikirkan manusia. Ribuan tahun lampau, pikirkan itu. Bagaimana Yohanes bisa memikirkannya? Maka ribuan tahun ke depan, baru para saintik menemukannya. Siapa yang lebih hebat? Iman apa ilmu? Pasti iman. Tetapi iman tidak boleh mengabaikan ilmu karena ilmu dibutuhkan untuk mengaplikasikan iman dalam hidup sehari-hari. Kan begitu saudara. Sementara ilmu sebagai wujud aplikasi daripada iman dibutuhkan untuk membahasakan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mestinya kan anak-anak Tuhan itu cerdas-cerdas. Mestinya anak Tuhan itu pintar-pintar toh. Makanya agak aneh dan sangat-sangat aneh ketika orang berkata misalnya jangan pakai otak. Percaya saja. Ini aneh sekali. Buat apa Tuhan kasih kita otak kalau nggak dipakai? Itu kan menghina Tuhan yang membuat otak. Seakan-akan Tuhan bodoh karena bikin manusia punya otak padahal otak nggak bisa kepake. Jangan dipakai. Yang benar saja. Ingat tadi, iman dan otak bukan sesuatu yang berlawanan. Iman dan otak kita, iman dan ilmu kita adalah sesuatu yang berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Karena iman akan diwujud nyatakan dalam keilmuan. Dan ilmu akan menjadi bahasa iman. Kan begitu. Nah, oleh karena itulah pemikiran-pemikiran yang harusnya dipikirkan orang Kristen semakin hari semakin tajam, semakin hari semakin kuat, dan semakin hari semakin indah luar biasa. Karena itu orang-orang Kristen harus sungguh-sungguh berani berpikir mendalam dan memikirkan segala sesuatu yang mungkin dipikirkan. Lalu mulai membawa orang melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan sudah mendahului seluruh pemikiran yang ada. Kalau enggak, kan jadi penonton saja. Banyak pendeta bilang jangan pakai otak karena malas pakai otaknya. Malas dia khotbah, tidak mau persiapan baik-baik. Sebentar-sebentar Roh Kudus ngomong, sebentar-sebentar Roh Kudus ngomong. Ini Alkitab apa gunanya ditulis? Apa yang ditulis di Alkitab lain dikhotbahkan. Omong sana, omong sini, Tuhan bilang gini, sebentar lagi Tuhan ngomong ini. Loh ini kok mau jadi kemana kita? Alkitab ada konteksnya, ada kisahnya, ada ceritanya seperti yang kita gali. Kekaguman Daud sebagai seorang yang menggumuli dan bergumul dengan Allah yang hebat. Membuat dia mereka-reka. Apa yang Allah mau kerjakan tapi tidak pernah bisa. Oleh karena itulah, bagaimana Daud menuntut pembelaan kepada Allah yang maha tahu, Allah yang maha hebat itu. Supaya dia dibela di dalam pertarungannya. Supaya Tuhan membela dia di tengah-tengah pergumulannya. Supaya Tuhan di pihak dia untuk melawan musuh-musuhnya. Dan dia berkata dia siap untuk diselidiki oleh Tuhan. Hatinya diuji, pikiran-pikirannya. Untuk diketahui jalannya serong atau tidak. Menarik bukan? Dan itu logika. Kalau memang betul anak Tuhan pasti jalannya lempeng kan gitu. Kalau betul anak Tuhan pasti hidupnya benar kan gitu kan. Nah, oleh karena itu menjadi sangat menarik saudaraku yang kekasih. Seluruh pemikiran-pemikiran yang ditumpahkan Daud dalam Mazmur ini mengajarkan kepada kita keajaiban Allah yang luar biasa. Dan karena itu orang Kristen harus terdidik untuk mampu mengungkapkan kebesaran yang hebat itu. Jadi jangan pernah menghina otak yang Tuhan berikan.
Karena itu berarti engkau menghina Tuhan yang memberikan otak itu. Kecuali memang engkau malas berpikir. Maka memakai nama Roh Kudus, memakai nama Tuhan untuk kata-katamu yang tidak perlu kau pikirkan itu. Engkau malas membaca Alkitab untuk bisa mengerti utuh apa pesan Alkitab. Sehingga berbicara semaunya, comot ayat sana sini untuk mendukung apa yang ingin kau katakan. Padahal ayat itu tidak berbicara seperti itu misalnya. Ide-idenya nggak ada itu. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di sini kita harus memperhatikan bagaimana sebuah pengetahuan akan Tuhan, ya, yang akan menuntun membimbing kita. Ketidakmampuan menangkap pikiran Tuhan justru membuat kita percayakan keajaiban kebesarannya yang luar biasa. Di situ iman tadi teguh berdiri. Tetapi teraplikasi dalam pengetahuan yang utuh tadi. Ya. Sehingga bagaimana Daud bertanding dan bertarung dalam kehidupannya, melewati hari-hari hidupnya. Dia merasakan betul bagaimana pimpinan Tuhan. Dan dia tahu betul aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Sehingga dia tidak terjebak menjadi salah. Sungguh menarik saudara. Tapi pada waktu Daud nanti lengah. Pada waktu Daud tidak lagi terlalu memperhatikan. Ia tergelincir. Maka dia sadar betul pergaulan dengan Tuhan. Menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu saja tidak bisa. Dia jadi raja, tenang-tenang, anteng-anteng sudah. Mau atur segala sesuatunya. Ambruk dia. Karena sudah lupa Tuhan. Akhirnya dia berzina dengan Betseba. Sebaliknya pada waktu dia mengingat Tuhan, pelarian, kesulitan, gunung batu, bisa dilewatinya. Pengharapannya semakin kuat pada Tuhan. Dan dia bertumbuh dalam iman yang solid. Alangkah luar biasanya. Wow, itu loh saudara. Jadi sebagai orang Kristen, guru-guru Kristen, orang tua Kristen, murid Kristen, ayo kita belajar sama-sama. Sehingga dengan demikian orang-orang Kristen jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar karena orang-orang yang menghargai otak yang Tuhan berikan. Orang-orang yang menghargai hasil pemikiran otak yang disebut ilmu. Sehingga orang-orang Kristen itu menjadi orang Kristen yang dikagumi. Karena mereka memberikan kontribusi yang utuh dalam kehidupan bersama di tengah dunia ini. Alangkah luar biasanya. Nah jadi saudara, disinilah kita penting mencermati segala sesuatu apa yang kita dengar. Khotbah-khotbah yang kita perhatikan entah di gereja, entah di sekolah, entah dimanapun. Kita mesti berani berpikir. Ngapain takut berpikir? Tapi pikirkan sebatas apa yang boleh kau pikirkan. Karena Alkitab juga mengatakan ada batasnya pikiran kita ini. Pikirkanlah apa yang bisa kau pikirkan. Jangan lebih dari itu. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 3 kita diingatkan kok. Menarik sekali ya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih sekali lagi tadi. Koneksitas yang jelas antara ilmu dan iman. Koneksitas yang jelas antara pendidikan kekristenan dan kekekalan. Harusnya membawa kita secara berimbang dalam keutuhan. Sehingga semakin cerdas di dalam keilmuan. Semakin beriman teguh dalam kebenaran. Sehingga hidup betul-betul hidup bukan hanya di kesementaraan. Tetapi kuat dan bertaut kepada kekekalan. Maka pendidikan yang semakin besar. Pendidikan yang semakin hebat. Pendidikan yang semakin tinggi. Memberikan pemahaman-pemahaman yang tinggi. Pasti akan menolong kita memahami Allah yang lebih tinggi lagi. Kalau saudara tidak tahu bumi ini seperti apa. Tidak tahu gaya tarik bumi. Tidak tahu bumi berputar. Dan kita hidup sebetulnya di kulit bumi atau di luar bumi itu. Saudara pasti biasa-biasa saja. Tapi begitu tahu saudara akan mikir, wih gimana bisa ya? Kenapa kita bisa nggak jatuh kalau bumi berputar? Mestinya kita jatuh dong. Kan bumi ini bulat. Seperti kita berdiri di atas bola. Mana mungkin nggak jatuh? Oh ada gaya tarik bumi. Oke ada gaya tarik bumi. Tapi ada keseimbangan yang luar biasa bukan? Membuat kita tidak seperti sedang berjalan miring. Tetapi berjalan pada bidang datar. Wow mengagumkan sekali ya. Tuhan atur loh. Sementara perut bumi. Di dalam perut bumi juga tersimpan dan terkandung segala apa yang bisa menjadi kebutuhan hidup kita. Karena kita tahu, kita menjadi kagum. Karena Allah menyediakan segala sesuatu untuk kita dalam sepanjang hidup kita sebagai manusia. Wow, hebat ya. Bayangkan, semakin tinggi ilmumu, semakin banyak yang kau tahu, semakin besar rasa kagummu pada Tuhan bukan? Karena itulah banyak orang tak mau belajar baik-baik. Akhirnya pemahamannya rendah. Membuat Tuhan menjadi sangat rendah karena Tuhan pun diatur-aturnya. Tuhan pun akhirnya di dalam kata-katanya seperti diwujudkan seperti Tuhan yang sangat kecil yang bisa diatur di sana sini. Sangat menyedihkan. Nah itu ironi.
Sebetulnya ironi-ironi begitu kan tidak perlu terjadi dalam kehidupan. Karena itulah saudaraku, mari kita belajar sama-sama untuk terus menumbuh kembangkan iman percaya yang bisa dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Iman percaya yang harus kita bangun secara utuh supaya nama Tuhan dipermuliakan di sana. Mari kita serahkan segenap hidup kita supaya Tuhan tolong, Tuhan tuntun, pimpin. Dan mari kita bertanding dalam kehidupan keseharian. Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditunggukan. Akhirnya saudaraku yang kekasih, camkan, renungkan. Apakah engkau orang yang beriman sungguh? Maka berilmulah sungguh-sungguh. Maka bahagialah hidupmu. Ilmu saja akan membuat kau tahu di kesementaraan. Tapi kekekalan menjadi gelap bagimu. Karena tak ada pengharapan. Tapi ilmu dan iman membuat engkau bisa menikmati dunia. Dalam takut akan Tuhan, bahkan semakin hari engkau semakin kagum pada karya Tuhan yang luar biasa. Akhirnya engkau menjadi orang pintar, orang cerdas yang sangat takut Tuhan. Wow, alangkah terangnya dunia. Karena semua anak-anak Tuhan jadi terang dunia. Benderang kan gitu ya. Karena pintar-pintar sih. Tapi gak sombong loh. Pintar-pintar sih. Tapi gak menghakimi loh. Pintar-pintar sih. Dan rendah hati loh. Kenapa? Karena sadar betul. Ini Tuhan yang berikan. Alangkah luar biasanya bukan? Karena itu tanamkan pada anak-anak kita sebagai orang tua Kristen. Bagaimana mereka belajar dan beriman secara utuh dan berimbang. Tanamkan pada anak didik kita. Di dalam kelas sebagai guru-guru Kristen. Supaya anak didik kita belajar. Menyadari keilmuan bisa membawa mereka naik kelas. Tapi tidak bisa membawa ke dalam kekekalan. Tetapi keimanan bisa membawa mereka pindah dari kesementaraan. Menuju pada kekekalan. Dan setiap anak-anak Kristen, khususnya para mahasiswa yang sudah semakin dewasa. Sadari dirimu. Tempatkan pada posisi yang tepat. Jangan terjebak pada kesalahan. Yang akhirnya hanya mengecewakan. Tetapi terobos dan raih berbagai nilai-nilai yang penting dalam kehidupan. Sehingga semakin hari semakin tampak nyata. Betapa hidupmu sangat bermutu dan luar biasa. Saudaraku yang kekasih. Alangkah indahnya. Alangkah manisnya. Karena itu biarlah kita dalam hidup kita, dalam pergumulan kita. Semakin terus mendekatkan diri dengan Tuhan kita. Dalam pencarian dan pembekalan kita. Akan ilmu yang perlu kita miliki. Semakin terbuka kita di hadapan Tuhan kita. Terbuka untuk diuji. Terbuka untuk diperiksa oleh Dia, Tuhan yang hidup itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu untuk apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terus ajari kami berjalan dari hari ke hari di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kami untuk mampu mengkoneksikan, menghubungkan antara kesementaraan dan kekekalan. Sehingga kami menjadi orang yang berilmu tapi penuh dengan kerendahan hati. Mengabdi dan bertanggung jawab pada Tuhan. Sumber segala kebenaran, juga sumber segala kepintaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jadikan kami orang Kristen yang seimbang lewat pendidikan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, bersyukur pada Bapa dalam surga. Amin.